bapa, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, para pelayan dan umat Tuhan di seantero Jemaat GPM Samlaki, dan bahkan bagi seluruh umat Tuhan dimanapun saja berada. Selamat berakhir pekan dan salam sejahtera bagi kita semua. Tidak terasa, kini kita telah memasuki bulan Juli, minggu kedua, dan meskipun virus COVID-19 masih menjadi sebuah pandemi dan wabah global yang menjadi realita yang kita hadapi, tetapi kita patut bersyukur karena Tuhan masih memampukan dan memberikan kesempatan untuk kita tetap hidup sampai detik ini. Selaku orang-orang beriman, kita patut berbela rasa bagi saudara-saudari kita sebangsa dan setanah air, bahkan kepada semua orang yang menjadi korban keganasan wabah COVID-19 di belahan dunia ini. Kita berdoa terlebih khusus bagi mereka, keluarga korban yang kehilangan orang-orang tercinta dan orang-orang terkasih akibat wabah COVID-19 ini, agar mereka dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani kehidupan mereka. Ibu bapa, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini kita telah memasuki sebuah era baru yang disebut dengan era new normal. Untuk itu saya mengambil sebuah pandangan dari salah seorang tokoh gereja Protestan Maluku, yakni Bapak Dr. John Roy Lessing, yang dalam pandangannya mengemukakan bahwa kita selaku masyarakat masa kini harus dapat membangun sebuah karakter budaya baru di era COVID-19. Bukan saja itu Bapak Ibu, kita membangun budaya dan sebuah era baru di zaman new normal, tetapi bagaimana kita dapat membangun spiritualitas jasmani dan rohani kita. Untuk itu, lewat pertemuan kali ini, kita akan ada dalam sebuah perenungan yang dilakukan dalam peribadahan di rumah masing-masing, dan oleh sebab itu, di saat ini yang oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku telah menetapkan pembacaan yang menjadi fokus perenungan kita saat ini terambil dari kitab Rut 2 ayatnya yang 18 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-23. Tetapi mendahulunya, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih untuk kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah, di dalam nama Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur meskipun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang menghimpit kehidupan kami. Tetapi kami percaya Tuhan tetap memampukan dan menyertai kehidupan kami. Ya Allah, ya Bapa, di saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang terambil dari kitab Rut 2 ayatnya yang ke-18 yang berakhir pada ayatnya ke-23. Untuk itu ya Allah, kami mohon kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu tuntun hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan menghayati, serta menjadikan firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, karena kami telah siap untuk menyambut firman. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik, pembacaan kita saat ini terambil dari Rut 2 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-23, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Rut bertemu dengan Boas. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah
mertuanya kepadanya, "Di manakah engkau memungut dan di manakah engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Ibu bapak, adik-adik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku atau yang dikenal dengan istilah LPJ Sinode GPM telah menetapkan tema bulanan yang menjadi sorotan perenungan kita di saat ini, yakni manusia dan alam saling menghidupkan. Dan sorotan tema mingguan kita yakni persekutuan yang saling menghidupkan. Dari seruan tema bulanan dan sorotan tema mingguan kita, dapat kita menarik sebuah kesimpulan bahwa lewat perenungan teks bacaan kita saat ini, kita diajak untuk bagaimana membangun sebuah persekutuan yang saling menghidupkan dari sebuah kisah inspirasi dari Rut. Ibu bapak yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada teks bacaan kita saat ini, Rut 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-23 memberikan sebuah kisah yang inspiratif bagi kita, kehidupan keluarga Kristen masa kini, dan menjadi sebuah pegangan bagi kita dalam menjalani aspek kehidupan keluarga Kristen dalam menyikapi tantangan kehidupan. Apa yang sebenarnya yang ingin disampaikan dalam teks bacaan kita kali ini? Dari pemaparan teks bacaan kita di saat ini, kita dapat mengambil beberapa pesan dan makna teks yang dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman serta prinsip hidup kita di masa kini. Kitab Rut sendiri merupakan sebuah kitab yang diperkirakan ditulis sekitar abad 10 sebelum Masehi, yang mana di dalam kitab ini mengisahkan sebuah perjalanan kehidupan sebuah keluarga Elimelek yang hidup pada zaman para hakim. Rut dalam kitab ini tidak diketahui penulisnya, namun dapat disimpulkan dari keseluruhan pembahasan teks kitab Rut dapat kita lihat sebuah ungkapan tema yang umum dibahas dalam kitab ini, yakni kasih yang menebus. Kisah ini berawal dari sebuah perjalanan kehidupan keluarga Elimelek yang harus meninggalkan Yehuda dan pergi ke Moab akibat bencana kelaparan. Namun apa yang terjadi
kemalangan justru menimpa kehidupan keluarga Elimelek, hingga pada akhirnya Elimelek harus merenggang nyawa dengan kedua putranya akibat kelaparan yang dilanda mereka di negeri Moab. Kepergian Elimelek meninggalkan seorang istri yang bernama Naomi dan kedua menantu yang bernama Ruth dan Oprah. Mereka berdua begitu mengasihi dan menyayangi Ruth. Hal ini terbukti dari Ruth yang tidak sama sekali ingin meninggalkan Naomi sendirian. Dalam teks ini, Ruth digambarkan sebagai seorang figur yang begitu bekerja keras dan setia kepada mertuanya. Statusnya yang hanyalah janda yang hidup bersama dengan Naomi mertuanya yang dijelaskan dan digambarkan begitu pesimis. Status janda yang melekat kepada mereka berdua mengharuskan mereka untuk tetap survive atau tetap bertahan hidup. Dengan bekerja mengumpulkan sisa-sisa jelai, Ruth membuktikan dan mendedikasikan kehidupannya, kesetiaannya untuk tetap melayani mertuanya, yakni Naomi. Teks kitab Rut 2 ayat 18 hingga 23 yang merupakan perikop perenungan kita saat ini mengisahkan sebuah pertemuan antara Rut dengan seorang yang bernama Boas. Boas merupakan sosok yang saleh. Ia merupakan seorang yang kaya raya, namun tetap rendah hati. Relasi yang terbangun antara Ruth dan Boas merupakan relasi yang diperkasai oleh Tuhan Allah. Allah mewujudkan kasih penyertaan yang tetap memelihara kehidupan Ruth dan Naomi lewat relasi yang terbentuk antara Ruth dan Boas. Mengacu pada kisah Ruth dan Naomi pada pembacaan teks kali ini, seakan-akan kita diberi sebuah penggambaran tentang bagaimana menghadapi situasi kesengsaraan dan penderitaan dalam hidup, dan bagaimana tetap dapat membangun sebuah relasi yang berdasarkan kasih yang bersumber dari Allah. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 sampai detik ini masih menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi semua kalangan. Hal ini memberi dampak yang cukup besar di segala aspek kehidupan kita. Banyak yang harus kehilangan pekerjaan akibat kebijakan PHK yang ditempuh untuk menormalisasikan roda perputaran ekonomi bangsa. Tidak sedikit kalangan menengah ke bawah yang harus tetap berjuang untuk bertahan hidup dari hasil-hasil perkebunan yang dijual agar dapat menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dan bahkan tidak sedikit saudara-saudari kita di tanah air ini yang harus menderita kelaparan akibat pandemi dan bencana yang mewabah secara global ini. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang kita hadapi dan kita lalui di saat ini. Namun, Bapak Ibu Saudara-saudari, peristiwa yang terjadi hari ini mengajak kita kembali merenung dan merefleksikan perikop pembacaan kita saat ini, di mana berdasarkan kisah Ruth kita dihadapkan dan kita diberikan sebuah pedoman untuk bagaimana tetap menjalani hidup walaupun situasi serta tantangan kehidupan ini yang kita lalui begitu berat. Berdasarkan teks pembacaan perikop kita di saat ini, kisah Ruth dan kehidupannya menjadi sebuah
nilai teologis yang perlu diangkat untuk menjadi nilai dan falsafah hidup yang dimiliki oleh kehidupan Kristen masa kini. Saling menghidupkan di dalam kasih yang bersumber dari Allah. Ya, dari teks ini kita dapat melihat bagaimana situasi perjalanan kehidupan Rut dan Naomi yang tidak pernah lepas dari penderitaan dan kesengsaraan. Namun yang menarik ialah, meskipun situasi yang sesulit apapun itu tidak mengharuskan Rut untuk hidup seorang diri. Hal ini nampak dalam gaya hidup Rut. Dia begitu setia mendedikasikan hidupnya untuk mertuanya. Inilah yang perlu menjadi gaya hidup kita selaku keluarga Kristen masa kini. Bahwa meskipun dalam situasi hidup yang sesulit apapun itu, janganlah kita menutup diri untuk tetap berbagi kasih dengan sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Ada sebuah ungkapan yang dijadikan sebagai moto serta prinsip hidup dari salah seorang tokoh, yakni Dr. Samratulangi, yang berbunyi seperti ini. Sitou timoutou, yang berarti bahwa manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Keberadaan kita di tengah-tengah dunia mengandung tanggung jawab sosial terhadap sesama kita. Dalam kehidupan keluarga misalnya, suami harus bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak. Orang tua harus bertanggung jawab kepada anak-anak. Adik bertanggung jawab kepada kakak dan sebaliknya. Sampai pada relasi yang lebih luas dalam sebuah tatanan sosial kehidupan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa hakikat hidup kita sebagai manusia tidak lepas dari sifat saling membutuhkan. Dari teks pembacaan kita saat ini, yang perlu dijadikan sebagai nilai hidup keluarga Kristen ialah tetap mewujudkan persekutuan yang saling menghidupkan. Yesus Kristus hadir sebagai simbol sebuah kasih yang bersumber dari Allah, yang mestinya kita jadikan sebagai teladan, dan Spirit-Nya menjadi kekuatan kita untuk tetap menyatakan persekutuan dan menyatakan sebuah relasi hidup yang saling menghidupkan. Yesus telah mengorbankan dirinya demi menebus kita umat yang berdosa dan menjadikan kita memiliki sebuah kehidupan yang baru di dalam pengorbanan dan kebangkitannya. Ia tidak memikirkan dampak yang akan terjadi pada dirinya yang harus meregang nyawa mati di tiang kayu salib. Tetapi karena kasih Allah yang hidup di dalam dirinya, ia menunjukkan betapa penuh dengan tulus ia memberikan hidupnya untuk kita manusia. Dan inilah yang merupakan simbol dan menjadikan sebuah relasi yang menghidupkan yang perlu kita nyatakan, belajar dari sebuah perjalanan kehidupan Yesus. Teladan dan spirit inilah yang patut kita jadikan sebagai gaya hidup kita keluarga masa kini. Masih banyak di sekeliling kita yang sangat membutuhkan pertolongan kita, dan masih banyak di sekeliling kita yang berkekurangan. Ada yang tidak memiliki cukup makan sampai bahkan tidak memiliki tempat tinggal. Ada begitu banyak anak-anak yang harus bertumbuh di dalam sebuah pertumbuhan yang buruk akibat kekurangan gizi. Para anak yatim piatu, para duda dan para janda yang mesti mendapat perhatian dan sentuhan pertolongan tangan kita. Namun hal ini terasa kontras dengan kenyataan. Hal ini ternyata berbanding terbalik dengan realita yang terjadi. Karena masih banyak kalangan di luar sana yang berfoya-foya dengan kekayaan mereka tanpa memikirkan ada penderitaan yang dialami oleh sebagian kecil orang.
Bila dalam kehidupan ini kita hidup dengan saling memperhatikan dan saling berbagi di dalam kasih, maka kita akan dapat mewujudkan sebuah relasi hidup yang harmonis di dalam kehidupan masyarakat kita. Marilah kita merenungkan teks perikop pembacaan kita di saat ini dan belajar dari kisah inspiratif Ruth dan Naomi untuk bagaimana kita tetap mewujudkan relasi persekutuan orang-orang percaya yang saling menghidupkan, saling berbagi di dalam kekurangan. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kiranya damai sejahtera Allah tetap menyertai dan memberkati kita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Dan kiranya kuasa Tuhan Allah memampukan kita untuk tetap mewujudkan persekutuan yang saling menghidupkan. Selamat beribadah, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.